Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetensi suatu badan peradilan di Indonesia, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut sering disebut juga dengan atribusi kekuasaan peradilan, yaitu semua kewenangan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa yang dimiliki oleh suatu badan peradilan yang diatur dalam undang-undang. Khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Sedangkan kompetensi relatif atau sering juga disebut dengan distribusi kekuasaan peradilan adalah semua ketentuan tentang pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis peradilan atau berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut wilayah hukumnya. Jadi, kekuasaan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan melaksanakan suatu jenis perkara tertentu yang tidak dimiliki wewenangnya oleh lembaga peradilan lain disebut dengan kompetensi absolut. Sedangkan kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan tertentu untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan melaksanakan suatu perkara tertentu dan tidak dimiliki kewenangannya oleh lembaga peradilan sejenis disebut dengan kompetensi relatif. Pemahaman tentang kompetensi badan peradilan sangat penting artinya dan menentukan. Ketidaktahuan seseorang dalam objek dan materi yang harus dipenuhi dalam mengajukan suatu gugatan dapat berakibat gugatannya tidak diterima oleh pengadilan karena ada kekeliruan kompetensi yang ada. Untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut, perlu dipahami hal-hal apa saja yang merupakan kompetensi PT UN tersebut. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, kecuali sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal KTUN yang menjadi sumber sengketa tersebut dikeluarkan dalam kondisi seperti 1. Dalam waktu perang atau keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bisa dilihat dalam pasal 5 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang melakukan pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bila seluruh upaya administrasi yang tersedia menurut undang-undang telah ditempuh dan digunakan oleh pencari keadilan, kecuali terhadap sengketa tun yang tidak tersedia upaya administrasinya. Itu bisa dilihat dalam pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.